Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihil qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi kuliah singkat tentang bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah menuntun kita, beliau yang telah membimbing kita, sehingga pada saat ini kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Semua ini berkat bimbingan dan tuntunan yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sudah ada pada waktu sore menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami dan kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitr wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, Allah berikan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal fitr, yaitu kebahagiaan ketika seorang hamba yang sedang berpuasa menghadapi berbuka puasa. Kita ketahui, kurang lebih 13 jam kita menahan lapar, menahan haus kita dalam rangka satu, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari satu hari penuh kita sudah berpuasa menahan lapar dan menahan haus. Tibalah ketika beduk ditabuh, azan dikumandangkan, maka sungguh kebahagiaan yang akan kita terima pada saat itu. Lain dengan orang yang tidak melaksanakan puasa. Azan dikumandangkan pun dia tidak ada rasa apapun karena tidak beribadah puasa pada bulan yang dimuliakan ini. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu suatu kebahagiaan ketika seorang hamba yang berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, kelak dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanyalah diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Betapa bahagianya diri kita ketika kita dipertemukan di surganya Allah, bisa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kewajiban kita adalah bagaimana menjaga puasa kita ini benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdampak kita akan dipertemukan kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai semua ini maka kita harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah atau pahala puasa kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu khisalin yuftirna shaum, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa orang yang berpuasa. Ini yang harus kita perhatikan, agar puasa kita bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah diri kita dari 5 perkara yang dapat merusak dan menghapus pahala puasa kita. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara tersebut yang pertama adalah al-kadzib, dusta, berbuat dusta, berbicara dusta ketika kita di luar Ramadan tetap berdosa. Ketika kita lakukan pada saat kita berpuasa seperti saat ini, maka perbuatan al-kadzib tadi
berdusta itu menghapus bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ghibah, mengunjing, membicarakan kejelekan saudara kita yang lain, maka akan menghapus pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah an-namimah, adu domba, berita dari yang satu disampaikan kepada yang lainnya, dari yang lainnya disampaikan kepada yang lainnya, dalam rangka menimbulkan suatu permusuhan, suatu kegaduhan antara yang satu dengan yang lain, maka hal tersebut akan menghapus dan menghilangkan pahala puasa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah saksi palsu, sumpah palsu, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dalam rangka mempertahankan suatu ketidakbenaran, sehingga dia menjadikan dan menyatakan sumpah palsu tersebut dalam rangka mempertahankan dan ingin dipercaya orang lain, padahal itu adalah suatu yang tidak benar, maka hal tersebut akan menghapus dan merusak pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang terakhir para pemirsa yang dirahmati Allah adalah wan nadhur bisyahwat, memandang dengan syahwat, memandang sesuatu dengan penuh nafsu dan syahwat, maka akan membuat pahala puasa kita hangus dan terhapuskan. Yang perlu kita hati-hati adalah ada di Android kita, ada di HP kita. Kadangkala kita membuka sesuatu yang bermanfaat, justru yang muncul suatu kemaksiatan yang menjerumuskan nafsu kita sehingga merusak pahala puasa ibadah kita. Mudah-mudahan puasa yang tahun ini 1443 Hijriah ini kita bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa kita, sehingga puasa ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.